warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Ya. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Di samping saya ini sudah hadir seorang kepala sekolah dari SDN 1 Panjang Selatan. Nah, beliau bernama Bu Meli Gustina. Iya. Apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah wawai. Wawai ya. Nah, kita akan mengelupas sedikit tentang Bu Meli ini yang kok bisa sih hari ini sebagai kepala sekolah, karena ada cerita-cerita nih yang pasti ada sejarah ya, ada historisnya mengenai beliau yang menggeluti bahasa Lampung sehingga hari ini dia diangkat sebagai kepala sekolah. Aktivitas hari-hari pasca Covid kita ini. Ya, pasca Covid saya waktu itu juga mengikuti pembelajaran yang bersifat daring sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota. Kalau sekarang sudah enggak ya? Sudah dengan pencabutan level status PPKM oleh Presiden, berarti tatap muka sudah penuh. Bu Meli, boleh dong kasih tahu sama pemirsanya, pemirsa ini identitas Bu Meli ini dari mungkin nama lengkap, apa ada gelar atau apa suku adat dan sebagainya. Nama lengkap saya Meli Gustina, kemudian panggilan saya Meli. Terus kalau ada nama udara nggak? Dulu ada, sekarang sudah nggak lagi. Nggak dipakai lagi. Nggak pakai lagi. Terlalu ngetren dulu. Apa yang ngetren dulu? Oh enggak ya? Bukan Bu Meli Bahasa Lampung itu dulu? Oh, bukan Bu Meli Bahasa Lampung. Bu Meli Bahasa Lampung itu setelah saya sudah menggeluti pendidikan. Oh, gitu. Jadi Bahasa Lampung itu identik dengan saya. Jadi suku? Saya asli Lampung Pubian. Lampung Pubian. Padang Ratu, Pesawaran. Oh, Pesawaran, Ya. Padang Ratu. Adopsikan Katumukun. Ratumukun. Sudah lamakah transit ke Bandar Lampung atau sebenarnya dari? Oh, sebelumnya saya memang di Padang Ratu. Ke Bandar Lampung tuh tahun 90 waktu saya kuliah pertama kali. Oh, wah, tahun 90. Wah, cukup. Setelah itu masih. Itu 90 sudah kuliah ya? Ya, kuliah yang waktu pertama yang biologi. Biologi. Setelah itu barulah saya ketemu di D3 Bahasa Lampung tuh D3 itu kapan? 98. Awalnya belum D3, masih D2. D2 ya. Dari 90 ke D3 itu enggak berapa lama ya? 4 tahun ya. Artinya cuma enggak. Saya waktu itu memang berpikir begini. Dari 90 saya kuliah 3 tahun di biologi, sempat kerja, jadi saya mau kuliah lagi ngambil yang D3 Bahasa Lampung. Oh, gitu. Kalau yang biologinya S1. Oh gitu. Jadi kerjanya itu dari biologi itu sudah kerja sebagai guru atau? Oh, belum. Saya pernah kerja di salah satu PT fast food Indonesia. Jadi saya itu kalau seandainya saya kuliah, berarti kerja saya sore. Kalau kena shiftnya malam, saya kerjanya kuliahnya pagi. Oh gitu. Oh, masih jadi kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Baru tahun 2003 ada guru bantu. Dari biologi. Biologi itu kan biasanya berhubungan dengan tubuh, makhluk hidup dan sebagainya. Tiba-tiba bicara bahasa, ya kan, bisa bicara bahasa. Kenapa pilih pindah ke Bahasa Lampung dua-duanya? Sebenarnya Bahasa Lampung itu bagi saya bukan hal yang baru. Di usia saya yang 10 tahun, ketika itu nenek saya walaupun orang Lampung manggilnya nenek. Nah, saya datang ke rumah nenek itu, nenek saya sedang menulis. Saya lihat, kok tulisannya seperti itu? Saya tanya, "Api, nenek," kata saya gitu. "Lagi nulis surat," kata dia. "Surat apa, nek? Kok tulisannya kayak gitu?" "Iji, surat Lampung," kata dia. Nah, terus saya berpikir, surat Lampung memang ada katanya gitu. Terus di hati saya yang paling dalam tuh begini, tidak terucap sih. Saya bilang begini, kalau kayak gitu saya mau belajar deh. Suatu saat nanti orang lain nggak tahu, saya tahu gitu. Nah, itu sudah dari dulunya gitu. Saya nggak pernah berpikir bahwa nantinya ini akan
berlanjut. Berlanjut. Ya. Itu hanya pemikiran seorang anak kecil Iya. yang umur 9 atau 10 tahun lah waktu itu. Waktu di umur 9 sampai 9 atau 10 tahun. Itu maaf dipotong. Itu surat Lampung dalam bentuk bahasa atau aksara itu? Terserah. Oh, Jadi saya walau tertariknya nenek itu. karena nenek kan nenek aksara saya, tadi karena itu saya ya. tuh pikir kan saya belajarnya A B C gitu kan. Iya, kok ini apa di Saya garis-garis bikin belum gambar buku, gitu. ya kan? Nah dari situ saya terinspirasi dan ada niat gitu. Saya mau belajar suatu saat nanti orang lain tahu, orang lain nggak tahu, saya tahu. Iya. Nah hari itu juga saya dilafalkan oleh nenek saya tulis Kagangapabama itu saya tulis, tapi ya nggak tahu tulisan saya seperti apa dulu saya nggak ingat lagi, tapi saya peristiwanya saya ingat gitu. Artinya ada ketertarikan di usia 9 Ya, sampai 10 tahun sudah. itu ya. Memang ada. Setelah itu nih 9-10 tahun itu kan lepas nih ya, udah jauh, udah mulai berinteraksi dengan yang lainnya, akhirnya Iya. memilih biologi. Iya. Nah, kok bisa hari itu di tahun berapa tadi? 98 ya? Meyakinkan diri untuk masuk D2? Karena gini, ketika saya dari biologi itu, saya mikir saya pengen yang kuliahnya sebentar, terus saya bisa bekerja dengan cepat gitu. Ada D2, D2 kan 2 tahun gitu kan, gitu. Kawan ngajak gitu. Ya sudah, saya ikut gitu. Ya, jadi Terulang lagi, saya belajar lagi ke ya kan? aksara itu. Tertarik, ada kesempatan naluri nih. Akhirnya naluri Iya. untuk ini kayaknya lebih Iya. pas deh ya. Di tahun 2001. 2006 kita masuk CPNS. Iya. Iya, itu sudah masuk 2003 dulu, 2003 dulu guru saya bantu di? guru bantu di SDN 1 Sumur Batu yang Sumur dekat Batu. kantor wali kota itu. Waktu guru bantu di sana. 2006 2006-2007 CPNS itu saya di Sumur Putri 2, Sumur Putri 2 sampai 2001. 2001 Sumur Putri 2 tutup, saya ke Segalamider, SDN 3 Segalamider. udah 3 nih ya, 3 Iya. sekolah nih pindah. Terus 10 bulan di Segalamider, 1 Juni 2022 saya mendapat tugas dari pimpinan ya dari Pemkot lah ibaratnya, BKD lah, membuat saya dilantik di hari itu gitu. Dilantik pada saat saya baru menerima kabar hari ini pelantikan langsung gitu. Jadi langsung, itu gitu. Itu ada usulan atau memang langsung seperti rekomendasi langsung? Tidak, saya itu memang mengikuti guru penggerak. Nah, ketika COVID itu ya ada pendaftaran guru penggerak, saya ikuti seleksinya. Gitu. Tahap demi tahap, ada beberapa tahap yang saya lalui itu, alhamdulillah saya masuk untuk mengikuti pendidikan itu. Nah, ketika itu sampai 9 bulan saya selesai mengikuti pendidikan. Nah, rupanya regulasi mensyaratkan gitu untuk calon kepala sekolah sekarang ini salah satunya adalah lulusan dari guru penggerak. Jadi memang saya waktu itu dihubungi langsung, tapi pada saat hari itu adalah pelantikan. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ya saya tidak pernah membayangkan. nggak pernah bayangin ya. Nah ini sebelumnya menjadi kepala sekolah. Iya. Apa ya namanya, titel ya, apa status kita ini masih D2 atau? Oh, saya sudah S1. Wah, S1. Sudah S1, saya juga S1-nya di Unila lagi. Tapi biologi Bahasa atau Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya kesulitan. Terlalu banyak. 2010 saya masuk di Unila lagi, 2011 saya punya S1. Dan kemudian sekarang lagi ngambil S2, cuma belum lulus. Masih proses. Atau bahasa Indonesia juga? Tidak, saya ngambil manajemen pendidikan Islam. Oh ya, tapi tetap linear tuh ya? Ya, kalau itu kan manajemen pendidikan ya? Islam, masih di pendidikan. Oh, kenapa ambil manajemen Islam? Saya pikir itu sangat sangat membantu saya nanti sebagai kepala sekolah. Manajemen itu kan ilmu yang saya belum punya. Jadi menerapkannya memakai Islam ya, seperti begini, manajemen itu belum pernah saya dapatkan. Kalau bahasa Lampung saya sudah bisa, bahasa Indonesia sudah saya, ibaratnya memang S1-nya bahasa Indonesia. Kemudian sertifikasi saya justru di guru kelas gitu. Jadi saya ibaratnya begini, begitu banyak hal-hal yang itu justru memperkaya pengetahuan sedikit-sedikit lah. Ternyata saya bisa di sini. Nah, ngomong-ngomong soal biologi, apa yang masuk di biologi nih? Pernah bermanfaat nggak tuh? Oh, pasti. Iya, jangan sampai di sana, aduh salah jurusan nih. Padahal enggak.
nggak ada namanya ilmu yang nggak berguna, karena prinsip saya juga pun belajar itu dari siapa saja, kalau itu memang bermanfaat pasti itu ilmu ya kan gitu, ilmu. Bahkan kadang-kadang kita sambil merenung pun kita mendapatkan hikmah-hikmah yang memang kita sendiri kadang-kadang berpikir, wah kayak mana ini, ternyata banyak hikmahnya. Itu tadi kita bicara pekerjaannya ya, dari awal sampai dari pernah menjadi swasta, lalu pendapatan yang cukup besar saya rasa ya kalau swasta ya. Ukuran saya. Iya. Untuk ukuran saya saat itu. Iya, pastilah kalau sudah itu pasti besar, tapi lebih memilih menjadi seorang guru guru bantu ya. Ya, Guru bantu dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Itu pasti perjuangan yang sangat panjang sekali. Ya, kalau boleh tahu Bu Meli, dalam menggeluti berkecimpung di bahasa Lampung ini, apa saja nih karya, kegiatan atau apa yang sudah dilakukan? Apakah pernah masuk di sebuah organisasi? Oh gitu ya. Kalau di organisasi yang berhubungan dengan pendidikan, saya sih memang fokusnya di KKG Bahasa Lampung. KKG Tetap aja bahasa Lampung lagi. Ya. KKG Bahasa Lampung. Mengapa saya intens lah di situ ya? Intens di situ itu bagi saya ketika melihat teman-teman dan saya sendiri mengalami kesulitan untuk mencari bahan ajar yang sesuai, lalu kami bersepakat di antara teman-teman itu untuk membuat satu bahan pelajaran ya untuk tingkat SD. Alhamdulillah syukur itu pada tahun 2018 itu kita sudah bisa menghasilkan satu karya buku, yaitu buku Payung Bahasa Lampung dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami 4 orang. 4 orang. Siapa aja tuh? 4 orang itu ada Ade Siska, ada Reviliana, ada Indriani, lalu saya. Oh yang waktu itu ini ya, Revi juga pernah tunjukin ya bukunya dia. Iya. Oh iya, ini. Ya, ini ada beberapa yang saya bawa. Nah, ini sudah dipakai di beberapa kabupaten kota juga sudah pakai. Ini sebagai buku penunjang lah, penunjang. Sebagai buku penunjang, mungkin Bapak Ibu juga yang bisa membutuhkan, ini bisa dipakai sebagai bahan referensi lah. Referensi ya. Iya. Karena muatannya juga sesuai dengan tingkatan SD ini ya. S1 ini beda-beda buku ya. Oh iya, ini ada kelas 2. Ada kelas 2, ini kelas 6. Oh iya. Jadi 1 sampai 6 ya. Sudah ada. Keren. Tanggamus sudah banyak pakai. Oh ya, Tanggamus. Bandar Lampung? Bandar Lampung pakai. Wah, ini keren. Terutama ya. sekolah-sekolah yang memang bisa ibaratnya mandiri lah ya, mandiri. Mana nih soal pelajaran bahasa Lampung khususnya di Bandar Lampung? Pelajaran bahasa Lampung memang masih dari tenaga pendidikannya memang masih sangat dibutuhkan, memang orang-orang yang sangat berkompeten di situ. Tetapi Unila sudah membuka, dari S2 sudah ada, S1-nya sekarang sudah ada. Jadi harapannya itu saya optimis lah ke depan nanti bahasa Lampung itu akan lebih baik. Insya Allah ya, karena memang dulu ya, yang kami tahu ya dulu ya. Dulu itu kadang-kadang guru di sekolah itu bukan guru bahasa Lampung sebenarnya, karena dia orang Lampung, kadang-kadang guru ya. Tapi sekarang ini mungkin sudah diperbaiki kali ya, mulai setelah ada nanti lulusan dari D3 bukan D3 maaf S2 ya, S2 itu perlahan-lahan. Begitu juga teman-teman yang di SMP itu justru lebih berkembang lagi dengan adanya kemarin itu teman-teman yang mencapai prestasi bagus menurut saya sih, sampai tingkat pelantikan tanggal berapa ya saya lupa, hari Senin yang lalu ya, itu ada 3 diantaranya itu kawan-kawan kita dari D3 Bahasa Lampung, walaupun S2-nya bukan Bahasa Lampung. Jadi kepala sekolah? Bukan, justru pengawas. Pengawas. Ya, ada, boleh sebut ya? Boleh dong, iya. Oh iya. Siapa tahu beliau mau juga menjadi motivator di sini kan? Selamat untuk Santi Dewi, untuk Eva, untuk Lili Suryani. Inilah orang-orang bahasa Lampung yang menurut saya setelah mengikuti guru penggerak lalu menjadi pengawas itu bukan satu proses yang mudah. Jadi apresiasi yang sangat tinggi lah saya berikan kepada teman-teman adik-adik tingkat saya terutama. Nah, yang 2 ada juga dari bahasa Lampung tetapi memang belum mengikuti guru penggerak. Sebelumnya ada Santi Baharudin yang sudah di Tanjung Senang mana itu saya lupa juga. Jadi orang-orang bahasa Lampung itu yang dulu dalam artian ketika kuliah ya
tidak dipungkiri bahwa apa bahasa Lampung gitu, nggak keren, nggak komersil, apa sih mau jadi apa ya kira-kira gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang juga belum, maksud saya belum mengikuti guru penggerak, ayolah ikut guru penggerak. Kemudian yang mungkin memang masih honor, jangan berkecil hati karena peluang dari bahasa Lampung itu tergantung kita melihat apa ya, kesempatan itu ada terus. Banyak kok dalam acara-acara yang sifatnya lokal ya, kita nanti di TPRI bisa, di Balai Bahasa ada, jadi apapun kita pasti bisa. Yang penting kita yakin bahwa kita mampu. Jadi mindset soal bahasa Lampung, belajar atau kuliah bahasa Lampung itu apa sih yang mau ini ke depannya itu kan biasanya kan gitu, aku mau jadi ini aja, akuntan lah, mau jadi inilah itulah, bahasa Lampung apa sih gitu. Namanya anak-anak iya ya, mindsetnya mau jadi apa bahasa Lampung gitu, apa masa depannya kan. Ini salah satu contoh ya, menjadi kepala sekolah ya kan, dari ngambil S1 biologi berkeyakinan ngambil D2 nih, turun lagi kan, D2 lanjut lagi ke D3 langsung. Dia bahasa Lampung nih, walaupun ya awal pemikiran adalah mau cepat ya kan, saya mau cepat, tapi ternyata membawa kalau lama tuh seperti apa, karena basic memang Bu Meli, orang-orang yang berkecimpung di bahasa Lampung atau di budaya ini harus yang ada nalurinya. Oh gitu, harus ada rasanya ya. Dia berawal dari umur 9 tahun kemarin ya. Dia kan ngelihat aksara tertarik. Tapi kalau orang-orang yang emang nalurinya di budayanya, di kecintaannya terhadap budaya ini nggak ada, kayaknya susah masuk situ ya. Sebenarnya gini, menumbuhkan generasi kita ini. Satu lagi gini, kenapa saya walaupun ya balik lagi ya, walaupun saya dulu tuh sertifikasinya tidak di bahasa Lampung. Jadi saya sempat dari S1 bahasa Indonesia itu 2011 saya lulus. Ketika itu saya mau mencoba setia, mau sertifikasi di bahasa Lampung gitu kan. Ternyata ada regulasi atau apa, lupa saya peraturan seperti apa, tidak bisa. Karena nomenklaturnya apa-apa itu tidak keluar, sehingga mengharuskan saya mengambil guru kelas di SD. Apabila saya lewat dari 2014 itu, saya tidak bisa sertifikasi di situ kan. Nah, oke deh saya ambil, dengan konsekuensi saya harus belajar semua. Karena kalau di sertifikasi bahasa Lampung, guru kelas berarti seorang guru itu harus menguasai semua pelajaran ya, matematikanya, IPA-IPS-nya, bahasa Indonesianya. Yang awalnya saya tidak mampu, ternyata saya belajar sendiri ya, dari YouTube, dari manapun saya belajar. Ternyata UKG 2015 itu malah saya mendapat nilai yang cukup tinggi. Disitulah saya mulai ada rasa percaya diri yang tumbuh lagi. Ketika kepala sekolah saya, Bu Meli ikut guru berprestasi ya. Tadinya ragu-ragu, jadi saya ikut gitu. Iya. Pernah sempet down juga ya? Ya. Pernah sempet down karena kita nggak bisa sertifikasi di bahasa Lampung itu. Jadi kita mikirnya, wah gimana ini? Sementara kita merasa bahwa saya nggak punya kemampuan yang lain-lain gitu. Padahal setelah kita jalani ternyata kita ada kemampuan yang itu. Memang kalau ngambil kesimpulan setiap dari tadi pembicaraan ya, itu jangan pernah lelah belajar. Jangan pernah lelah belajar. Ini walaupun sedikit ya. Jangan takut mencoba. Jangan takut. Ada kendala nggak Bu Meli untuk bahasa Lampung ini, baik dari segi pengajarannya, dari segi nenek kan bicara bahasa dan aksara, apalagi itu aksara ya misalnya, ini kan ada perbedaan antara masyarakat memakai dan kurikulum ya, karena sudah aturan baku. Kalau namanya guru kan harus mengikuti ya, sedangkan masyarakat ini ada kendala nggak kadang-kadang? Sebenarnya kan gini, bahasa Lampung yang diajarkan di sekolah itu kan sudah pasti patokannya ini, kisi-kisinya ini. Nah, disitulah dituntut kemampuan seorang guru. Selain dia memang menguasai bahasa Lampung itu sendiri, dia juga harus bisa menyiasati. Nah, si murid ini garis besarnya, apakah dia sudah mayoritas Lampung? Tapi khususnya kalau Bandar Lampung kita enggak ya. Kita sangat heterogen. Nah, disitulah kita seorang guru harus memilah
bahasa apa yang akan kita gunakan yang Jadi bisa kan nggak Bandar Lampung, harus ini yang belum ya. disesuaikan dengan ini. Disesuaikan Kalau ini. untuk proses pembakuan segala macam pembakuan penggunaan ya, misalnya dialek ini yang dipakai itu tidak kepada pilihan seorang guru. Bagaimana? Karena itu tadi memang yang mengajarkan itu sendiri bukan orang yang memang sudah ahli di dalam itu gitu loh, bukan lulusan misalnya S1-nya bahasa Lampung, S2-nya bahasa Lampung, tidak semua. Tidak. Jadi karena salah satu itulah kendala juga menurut saya, bahwa harusnya memang ada standarnya lah gitu, tapi kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau gurunya memang belum mampu, sementara pelajaran itu diberikan 2 jam misalnya. Nah, kita menuntut nih di Bandar Lampung harus dialek O ya atau dialek A ini, yang nggak bisa. Karena ini ya, mendengar pendapat para anak-anak, pelajaran bahasa Lampung itu sebenarnya paling sulit menurut mereka dibanding yang lain. Tapi bahasa Lampung. Tapi saya justru begini, saya pernah gitu ya. Saya sendiri waktu itu pertama ya, ada cerita lucu lah ya. Jadi menuliskan nama-nama binatang. Awalnya yang kecil-kecil dulu kan, itu namanya guru bantu dulu. Guru bantu. Kemudian nama-nama binatang sudah sebutkan semua. Anak-anak kecil kan semangat, ayo. Semakin lama semakin udah banyak banget ini. Namanya kita guru baru kan. Bu, ada nggak namanya binatang, katanya gitu. Apa binatang itu? Ya rupanya dia itu menyebutkan apa sih yang gorila. Tapi dia kan namanya anak kecil kelas 1 ya. Goya bu. Gitu kan. Saya sambil nulis sambil mikir, nah lucu nih kan. Aduh nggak ada. Saya nggak ada nak goya, dengan lembutnya kan, nggak ada nak goya. Si anak otot, ada kata dia gitu. Ada bu. Waduh, saya dikototin anak kecil. Yang gimana kata saya gitu kan. Ya kayak gini bu, jadi anaknya besar gitu kan, keluar lah dia berdiri dengan menepuk dada gini. Oh gorila, iya. Jadi menurut saya itu sampai sekarang saya nggak lupa. Jadi kesan pertama kali saya mengajar itu gara-gara saya dibentak sama anak kecil itu tadi. Ada bu kata dia gitu. Ada ya kamunya yang nggak jelas ngomongnya. Karena ular udah disebutin. Gorila apa kita? Gorila. Bro, masuk dalam bro. Gorila. Kalau kita itu ini siapa sih? Kayak samang gitu ya. Belum besar lagi. Yang belum besar. Dikenal gimana nih di sekolah nih? Galak kah? Bu Meli ini kan kalau penampilan ya, kalau dari luar nih kan kayaknya identik apa killer ya kalau bahasa di ini ya, guru killer nih. Tapi kalau ngelihat suara, ini lembut banget sebenarnya. Lembut suara yang bukan kayak saya ini kan kecil tapi suaranya menggelegar. Tergantung apa ya. Tapi mayoritas menurut saya sih saya memang mengukur diri juga lah ya. Saya termasuk orang yang sedikit galak, tegas. Anak-anak tapi kangen dengan saya. Kangen saya. Jadi kadang-kadang gini, saya kalau misalnya dari depan, ting gitu, Bu Meli. Jadi kadang-kadang anak-anak yang bukan saya ajar sekalipun, kalau mereka merasa bersalah, saya dilihat itu tuh, iya ada Bu Meli loh. Jadi mereka tuh udah mengukur diri. Kalau saya ini salah pasti kena marah. Pasti kena marah gitu. ini. Tapi kalau Bu Meli nggak ada kok, mana Bu Meli ya? Galak sih. Menurut saya memang galak. Tapi apakah memang membuat karakter sebagai guru yang galak atau memang tidak itu memang jiwa saya galak. Tegas ya. Galak dalam artian gini, saya nggak bisa terlalu yang membiarkan sesuatu hal yang tidak baik itu terjadi gitu. Kira-kira saya mengarahkannya demi kebaikan, tetapi menurut saya sih bukan galak juga sih sebenarnya. Iya, tegas. Tapi kalau saya ngomongin diri saya baik nanti kalau murid saya yang lihat, ih bohong itu. Bohong itu. Insya Allah ya nak ya. Iya, Ibu itu demi adalah kebaikan. anak yang kalian juga anak yang baik. Kemudian ibu guru juga ketegasan, kegalakan ibu ini untuk kebaikan. Sebagai seorang guru memang harus membentuk karakter anak yang baik. Iya, karena galak, cerewet sama tegas itu sebenarnya beda. Tegas itu ya karena dia memang harus ada patokan gitu loh, nggak bisa asal. Ada sesuatu yang memang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus kalau nakal dimarahin loh, ya kan kamu ini semua guru pasti. kan? Iya. Semua guru pasti, tapi kembali ke jati diri guru itu sendiri. Iya. Cuma saya sebagai guru yang galak juga saya nggak sungkan untuk meminta maaf kalau memang saya salah. Iya. Wah hebat. Alhamdulillah. Itu saya lakukan. Iya. Ada harapankah di bahasa Lampung ini?
untuk guru-gurunya mungkin ajakan atau yang berkecimpung di biar semangat mungkin. Boleh. Kalau menurut saya sih kalau untuk guru-guru ya. Iya, guru-gurunya. Jadi untuk guru-guru Jangan patah lah soal bahasa kan. jadi guru-guru yang kemarin ibaratnya sempat lemes lah, tidak semangat di bahasa Lampung. Kawan-kawan juga ada juga sih yang masih angkatan saya juga belum S1 atau belum diangkat. Tetap semangat, dan sekarang ini ada guru penggerak. Guru penggerak itu sedang membuka peluang. Sambutlah peluang dari pemerintah dan kesempatan itu dengan baik. Kemudian terima kasih juga untuk Unila yang sudah membuka S2, S1. Jadi itu adalah jalan kita untuk menuju kepada perbaikan khususnya di bahasa Lampung, sehingganya guru-guru yang mengajar bahasa Lampung itu memang orang-orang yang memang benar-benar berkompeten di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang SMA yang masih sekarang sekolah, jangan malu untuk kuliah di bahasa Lampung. Sudah amat banyak menurut saya. Yang barusan aja lulus S2 itu Deris Setiawan. Ya. Itu kan sudah jadi dosen juga. Di Politeknik kalau nggak salah ya? Iya, udah jadi dosen. Kemudian Bu Ade yang tadinya guru SD ternyata sekarang dipanggil dari pihak Unila untuk membantu di Unila. Itu kan satu kehormatan. Berarti kemudian saya yang sudah sekarang menjadi kepala sekolah. Kemudian kemarin teman-teman yang dari D3 Bahasa Lampung, S1, S2 berlanjut ikut guru penggerak, diangkat oleh Kota Bandar Lampung menjadi pengawas itu 3 orang, kemudian kepala sekolahnya ada 2 orang. Jadi menurut saya orang-orang Bahasa Lampung itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bersemangat, bukan yang lemes, yang menerima saja, sanggup menerima tantangan, khususnya untuk teman-teman yang bergerak di guru penggerak lah. Jadi tetap semangat, insya Allah usaha dan doa kita tidak sia-sia. Iya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Amin. Boleh, ini nih yang terakhir nih Bu Meli, kalau boleh bisa menyampaikan, apakah ada orang-orang yang ingin diucapkan terima kasih atau sampai Bu Meli detik ini menjadi kepala sekolah? Ya. Terima kasih saya yang terutama sekali itu untuk mama saya. Mama, manggilnya mama? Mama saya, terima kasih mama. Terharu. Karena saya setiap apapun yang ingin saya lakukan tidak pernah saya mengabaikan doa mama saya. Bahkan dari waktu saya ikut guru penggerak pun doain saya ya saya mau ikut seleksi ini. Sepertinya seleksinya agak berat lulus tahap pertama, lulus tahap kedua, sampai dengan saya bisa mengikuti 9 bulan itu selalu saya, Mas saya nanti mau ini, Mas saya ini doain saya. Jadi sampai hanya sekedar untuk ibaratnya gini, Mas saya baru mau ngajuin judul loh, dari kemarin saya ditolak terus loh Ma gitu. Itu saya selalu mama saya gitu. Itu mama kedua orang tua saya. Nah kebetulan papa saya juga belum 40 hari, sekarang tinggal mama saya. Kemudian terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah membuat saya menjadi kepala sekolah. Dan teman-teman saya semua di lingkungan pekerja saya, kepala sekolah saya, Ibu Rosmala Dewi, Ibu Nila Maria, kemudian khususnya lagi dari Kaprodi Bahasa Lampung yang saya sampai sekarang masih berhubungan baik, Dr. Farida Aryani, beserta staf dosen-dosen saya, S1, D3, semuanya saya di Unila. Terima kasih ilmunya, insya Allah ilmu itu bermanfaat, akan saya berikan juga untuk anak didik saya. Iya. Terima kasih semua yang sudah disampaikan tadi beliau-beliau bagian dari orang-orang yang mendampingi mendampingi Bu Meli menjadi sosok yang hari ini berdiri memimpin di SDN 1 Panjang Selatan. Terima kasih buat pemerintah kota juga, tolong guru-guru bahasa Lampungnya mulai ditingkatkan fasilitas kualitas pendidikan apalah ya yang berbau-bau kalau ikut
biar menunjang ini mereka itu itu apa dari namanya? pusat itu justru. Oh, dari pusat ya? Semua seluruh Indonesia. Semua pusat. Seluruh Bahasa Indonesia. Lampung? Bukan gerakan apa namanya guru penggerak itu seluruh Indonesia. Tapi kalau khusus bahasa Lampung itu memang kesempatan itu dibuka untuk siapa saja guru-guru. Jadi tidak ada pengecualian guru bahasa Lampung ataupun bukan. Oh, gitu. Jadi semua bahkan di guru penggerak itu yang belajar di guru penggerak itu tingkat TK, SD, SMP, SMA kita mendapatkan satu materi satu ke apa ya proses pembelajaran yang benar-benar Itu baru, berkolaborasi. Ya saya angkatan kedua tahun Tahun 2019 saya daftar 2018 kayaknya masuk. mulai ya. Oh, 2019 18 19 saya angkatan kedua. Jadi tapi kalau untuk Bandar Lampung saya angkatan sebenarnya satu gitu, tapi untuk seluruh Indonesia lah Bandar Lampung itu angkatan kedua. Oh. Nah sekarang sudah masuk seleksi masih Keberapa sekarang? 9 dan 10. Oh iya. Ayo guru-guru ikutin peluangnya. Contoh dong Bu Meli. Nah untuk yang disampaikan tadi siapa yang beberapa orang yang 3 ya? Ya. 3 siapa tahu menonton. Ayo ngobrol di Cawekam Ya, ceritakan ya like dan pengalamannya. komen nanti, Iya. nanti saya akan Iya dong, rekomendasikan. like, subscribe, and comment. Jangan lupa tekan tombol lonceng, teng. itu kayaknya bahasa yang rutinitas untuk para YouTuber. Iya Bu Meli, terima kasih sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Terima kasih sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya dari mulai menggeluti sampai ke akhirnya sekarang menjadi kepala sekolah. Semoga aktivitasnya lancar dan selalu bahagia, sukses dan sehat selalu. Ya terima kasih juga Novel, saya sudah diundang di sini. Seandainya ada kalimat atau kata-kata saya yang tidak berkenan atau saya salah ucap, saya mohon maaf. Namanya manusia biasa. Iya sama-sama ya. Kemudian Bu Eka, terima kasih. Oh ya, Bu Eka di Dinas Pendidikan ya Iya, sekarang ya. itu kadis. Dia kadis sekarang. Semoga yang paling penting adalah mendapatkan keberkahan. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulti Sanggem bersama Meli Gustina. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.